Pernahkah Anda merasa hidup begitu melelahkan? Bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena cara kita menanggapinya. Kata-kata orang lain yang menyinggung, kehilangan yang tidak kita harapkan, atau kenyataan yang jauh dari ekspektasi semua. Itu seringkali membuat hati kita bising. Kita mudah tersulut, mudah kecewa, bahkan terjebak dalam perasaan yang seolah tak berkesudahan. Namun, benarkah masalah itu datang dari luar diri kita, atau sebenarnya berasal dari cara kita memaknai peristiwa yang hadir? Disinilah prinsip Stoik hadir, untuk memberikan perspektif yang berbeda. Filsafat kuno ini mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah yang diberikan dunia, melainkan hasil dari bagaimana kita mengarahkan pikiran kita sendiri. Stoik mengingatkan kita bahwa tidak semua hal berada dalam kendali, tetapi yang selalu bisa kita kendalikan adalah respon dan sikap batin. Melalui prinsip Stoik, kita belajar ikhlas menerima kenyataan tanpa menyerah pada putus asa. Kita belajar tidak mudah baper oleh ucapan atau perlakuan orang lain, karena kita tahu harga diri sejati bukan ditentukan oleh opini eksternal. Dan pada akhirnya, kita menemukan sebuah ruang dalam diri, ruang yang tenang, jernih, dan stabil, meski dunia di luar terus berubah. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar untuk menata cara berpikir agar hati lebih damai, karena ketika kita mampu arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, maka hidup akan terasa lebih ringan dijalani. Pernahkah kita merasa lelah hanya karena terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan? Seperti ketika kita marah karena lalu lintas macet, kesal karena hujan turun saat kita sedang punya rencana, atau sedih berlarut-larut karena seseorang memperlakukan kita tidak sesuai dengan harapan. Semua itu adalah contoh nyata bagaimana kita sering terjebak dalam hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Kita ingin dunia berjalan sesuai keinginan, padahal kenyataannya dunia tidak pernah tunduk pada rencana kita. Filsafat Stoik mengajarkan sebuah prinsip sederhana, namun sangat mendalam. Bedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa. Prinsip ini disebut dichotomy of control. Dalam bahasa sederhana, Stoik mengingatkan bahwa ketenangan kita bergantung pada sejauh mana kita mampu menempatkan energi hanya pada hal-hal yang memang berada dalam kendali diri. Mari kita renungkan sejenak. Apa sebenarnya yang berada dalam kendali kita? Jawabannya tidak banyak. Hanya pikiran kita, sikap kita, pilihan respon kita, dan tindakan yang lahir dari diri kita. Selebihnya, mulai dari opini orang lain, cuaca, kejadian di luar dugaan, sampai hasil dari usaha yang kita lakukan semuanya berada di luar kendali. Namun anehnya, manusia justru sering menghabiskan sebagian besar energi emosional untuk hal-hal di luar kendali itu. Kita merasa cemas memikirkan apakah orang lain akan menyukai kita atau tidak. Kita frustasi karena hasil kerja keras tidak dihargai. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, semakin kita menggenggam erat hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, semakin besar kekecewaan dan penderitaan yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Seorang filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata, beberapa hal berada dalam kendali kita, beberapa hal berada di luar kendali kita. Jika kita percaya bahwa segala sesuatu bisa kita kendalikan, maka kita akan jatuh dalam penderitaan. Kata-kata ini sederhana, tetapi menohok, sebab betapa sering kita lupa bahwa mengendalikan dunia di luar diri kita adalah sebuah ilusi. Kesadaran ini menuntut kerendahan hati. Kita tidak sekuat itu untuk mengatur dunia. Kita tidak bisa menghentikan badai, tidak bisa memastikan orang lain selalu berkata manis. Bahkan tidak bisa menjamin bahwa besok kita masih diberi kesempatan untuk bangun di pagi hari. Namun, justru dalam keterbatasan itulah kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk berhenti melawan hal yang memang tidak bisa kita ubah, dan mulai mengarahkan energi pada apa yang bisa kita pilih. Sikap kita sendiri. Bayangkan ketika hujan turun di hari yang penuh rencana. Kita bisa marah, kecewa, bahkan menyalahkan keadaan. Tetapi apakah hujan akan berhenti hanya karena kita kesal? Tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih respon. Apakah kita mau tetap murung, atau justru menjadikan hujan sebagai momen untuk menemukan keindahan yang lain? Atau ketika seseorang mengkritik kita dengan kasar, kita bisa merasa tersinggung, sakit hati, bahkan menyimpan dendam. Namun apakah kita bisa mengendalikan mulut orang lain? Tidak. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran kita dalam menafsirkan kritik itu, serta tindakan kita dalam menanggapinya. Jika kita memilih untuk tidak terseret emosi, kritik itu bisa menjadi bahan refleksi. Jika kritik itu ternyata tidak benar, kita tetap bisa berjalan tenang tanpa harus membalas.
kesadaran akan lingkar kendali membuat hidup kita lebih ringan. Kita tidak lagi memikul beban yang bukan milik kita. Kita tidak lagi menghabiskan tenaga, memaksa dunia sesuai kehendak. Sebaliknya, kita belajar menerima kenyataan apa adanya, sambil tetap mengarahkan sikap terbaik dari dalam diri. Inilah seni hidup ala Stoik. Menerima tanpa menyerah, dan mengendalikan tanpa harus menguasai segalanya. Namun, jangan salah paham. Mengendalikan yang bisa kita kendalikan bukan berarti kita berhenti berusaha. Bukan berarti kita pasrah tanpa daya. Justru, sebaliknya, prinsip Stoik mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Karena tindakanlah yang berada dalam kendali kita. Kita bekerja keras bukan untuk memastikan hasil, melainkan untuk memastikan bahwa kita sudah berusaha dengan jernih dan tulus. Soal hasil, biarkan itu berjalan sesuai hukum alam dan takdir yang lebih besar dari kita. Disinilah muncul rasa ikhlas yang sejati. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Ikhlas adalah kesadaran bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, lalu melepaskan hasilnya tanpa harus terbebani. Dengan begitu, hati kita lebih damai. Tidak ada lagi kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Tidak ada lagi penyesalan yang berlarut tentang masa lalu. Yang ada hanyalah fokus pada saat ini, di mana kita masih punya kendali penuh atas pikiran dan tindakan kita. Kesadaran Stoik juga melatih kita untuk berhenti bereaksi secara impulsif. Betapa sering kita menyesal setelah terbawa emosi, kita lalu berkata kasar, dan kemudian menyesali kata-kata itu. Kita kecewa, lalu bertindak ceroboh, dan akhirnya merugikan diri sendiri. Semua itu terjadi karena kita lupa bahwa emosi adalah sesuatu yang masih bisa kita kendalikan. Memang benar, kita tidak bisa mengendalikan perasaan awal yang muncul. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan apa yang kita lakukan setelah perasaan itu datang. Dengan latihan yang terus-menerus, kita bisa mengubah pola reaktif menjadi pola reflektif. Alih-alih langsung terbakar oleh situasi, kita berhenti sejenak, menarik napas, lalu memilih respon yang lebih bijak. Dan disitulah ketenangan mulai bersemi. Prinsip ini bukan sekadar teori, tetapi sebuah praktik yang bisa diterapkan dalam keseharian. Saat kita merasa terganggu oleh sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, maka lakukan dengan tenang. Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi kompas dalam menavigasi kehidupan yang penuh ketidakpastian pada akhirnya. Kesadaran dasar Stoik ini mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mengendalikan dunia, melainkan tentang mengendalikan diri di dalam dunia. Ketika kita mampu menjaga pikiran dan sikap kita sendiri, maka badai apapun yang datang tidak lagi menenggelamkan kita. Kita tetap bisa berdiri teguh dengan hati yang lebih tenang, karena kita tahu ketenangan sejati bukan terletak pada dunia luar, melainkan pada cara kita mengarahkan pikiran dari dalam. Ikhlas, sebuah kata yang sering kita dengar, namun tidak mudah untuk benar-benar kita jalani. Kita sering mengaku sudah ikhlas, tapi di dalam hati masih ada sisa penolakan. Masih ada rasa tidak terima. Masih ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Sebenarnya, apa makna ikhlas itu? Dan bagaimana prinsip Stoik bisa membantu kita untuk sanggup-sungguh belajar ikhlas? Bukan sekadar mengucapkannya di bibir. Ikhlas, pada dasarnya, adalah kemampuan untuk melepaskan keterikatan terhadap hal-hal yang memang tidak bisa kita genggam selamanya. Melepaskan hasil yang tidak sesuai harapan, melepaskan orang yang memilih pergi, melepaskan kenyataan pahit yang datang tanpa undangan. Ikhlas berarti menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dalam filsafat Stoik, ikhlas memiliki padanan yang indah, amor fati, mencintai takdir, bukan sekadar menerima, tapi juga memandang apapun yang terjadi sebagai bagian alami dari alur kehidupan. Stoik mengajarkan kita untuk tidak hanya berkata, baiklah, saya terima, tetapi juga saya bersedia hidup berdamai dengan kenyataan ini. Karena saya tahu, ia bagian dari perjalanan. Mari kita renungkan sejenak. Mengapa kita sulit ikhlas? Karena kita terlalu melekat pada ekspektasi. Kita membayangkan kehidupan harus selalu sesuai dengan rencana. Orang-orang harus bersikap baik sesuai harapan kita. Hasil kerja keras harus selalu sejalan dengan keinginan kita. Ketika kenyataan berbeda, kita tersiksa, kita menolak, kita berontak. Padahal, dunia memang tidak pernah tunduk pada skenario pribadi kita. Kita bisa berusaha, tapi hasilnya tidak selalu sesuai. Kita bisa mencintai, tapi tidak selalu diperlakukan sama. Kita bisa merawat,
tetapi tidak selalu bisa mempertahankan. Dunia ini berjalan dengan hukum dan jalannya sendiri, bukan semata-mata dengan keinginan kita. Disinilah ikhlas menjadi sebuah latihan. Latihan untuk mengurangi kelekatan pada hal-hal yang tidak bisa kita pastikan. Latihan untuk melepaskan dengan lapang dada, tanpa kehilangan jati diri. Dan latihan ini, seperti yang diajarkan Stoik, harus dimulai dari kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Keluarga, pasangan, sahabat, harta, bahkan tubuh yang kita tempati semuanya fana, cepat atau lambat, satu persatu akan meninggalkan kita. Jika kita tidak melatih hati untuk ikhlas sejak dini, maka setiap kehilangan akan terasa seperti petir yang merobohkan kita. Tetapi jika kita sudah melatih diri untuk melepaskan, kehilangan tidak lagi menjadi akhir dari segalanya, melainkan bagian wajar dari perjalanan hidup. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah memberi perumpamaan sederhana. Ia berkata, ketika kamu mencium anakmu, katakanlah dalam hati, besok ia bisa saja tiada. Sekilas terdengar kejam, seolah mengajarkan kita untuk berpikir negatif. Tetapi sejatinya, itu adalah latihan ikhlas. Dengan menyadari kefanaan, kita belajar mencintai dengan sepenuh hati, tanpa terikat. Dan kita siap untuk melepaskan, tanpa hancur. Ketika waktunya tiba, ikhlas juga berarti berhenti, menggenggam terlalu erat hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Banyak dari kita merasa frustasi, karena terlalu memaksa hasil. Kita bekerja keras, lalu ingin semua berjalan sesuai ekspektasi. Kita berdoa, lalu ingin doa itu segera terkabul sesuai rencana. Tetapi Stoik mengingatkan, kendali kita hanya pada usaha, bukan pada hasil. Ketika kita ikhlas, kita tetap berusaha sebaik-baiknya, tetapi tidak lagi diperbudak oleh hasil. Kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Kita tetap mencintai dengan tulus, tetapi tidak lagi menuntut balasan yang sama. Kita tetap berdoa dengan khusyuk, tetapi tidak lagi mengukur cinta. Tuhan, dari seberapa cepat doa kita dikabulkan, ikhlas membuat hati lebih bebas. Bayangkan seseorang yang melepaskan genggaman pada batu yang selama ini ia pegang erat. Semakin erat ia menggenggam, semakin perih tangannya. Tetapi begitu ia melepaskan, rasa sakit itu hilang, dan tangannya kembali ringan. Begitulah hidup kita. Semakin kita menggenggam dunia, semakin berat beban yang kita rasakan. Tetapi begitu kita ikhlas melepaskan, kita merasa lebih lega. Ikhlas juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan luka. Banyak orang tidak bisa move on bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena mereka terus menolak menerima kenyataan. Mereka berkata dalam hati, seharusnya tidak begini. Seharusnya dia tetap bersama saya. Seharusnya saya tidak kehilangan. Kata-kata seharusnya inilah yang menjerat kita. Stoik mengajarkan, jangan berdebat dengan kenyataan. Karena setiap kali kita berkata seharusnya, kita sedang menolak hukum alam. Dan penolakan itu tidak pernah menang. Kenyataan, tetaplah. Kenyon, satu-satunya jalan adalah menerimanya. Dan disitulah letak ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas bukanlah tanda kelemahan. Justru ikhlas adalah tanda kekuatan. Sebab orang yang lemah akan selalu ingin memaksa dunia sesuai kehendaknya. Orang yang kuat adalah mereka yang mampu menundukkan dirinya sendiri. Yang mampu berkata, saya tidak bisa mengendalikan semuanya, tetapi saya bisa mengendalikan diri saya. Latihan ikhlas ini juga membuat kita lebih tenang menghadapi masa depan. Banyak orang hidup dalam kecemasan, takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak. Padahal semua itu wajar terjadi dalam hidup. Ketika kita ikhlas, kita menyadari bahwa apapun yang datang nanti, kita akan siap untuk menerimanya. Kita tidak lagi dilumpuhkan oleh rasa takut, karena hati kita sudah terlatih untuk melepaskan. Ikhlas juga mengajarkan kita untuk hidup penuh syukur. Ketika kita sadar bahwa segala sesuatu bisa hilang kapan saja, kita belajar untuk lebih menghargai apa yang ada saat ini. Kita tidak lagi menunda kebahagiaan dengan menunggu hal-hal besar datang. Kita menemukan ketenangan dalam hal-hal sederhana. Karena kita tahu semua itu bisa saja tidak kita miliki esok hari pada akhirnya. Ikhlas bukan sekadar sikap, tetapi sebuah jalan hidup. Jalan untuk membebaskan diri dari jeratan keterikatan yang pelet. Jalan untuk menemukan kebebasan batin di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Dan jalan untuk menemukan ketenangan, karena kita tidak lagi melawan arus, melainkan berenang bersama arus kehidupan itu sendiri. Inilah yang diajarkan Stoik melalui Amor Fati. Cintai takdirmu, apapun bentuknya. Karena di balik setiap peristiwa, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita mampu ikhlas,
kita tidak lagi terjebak dalam penolakan dan kesedihan yang berlarut, melainkan menemukan kedamaian yang sejati. Ikhlas bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ketenangan. Dengan ikhlas, hati menjadi lapang. Dengan ikhlas, jiwa menjadi ringan. Dan dengan ikhlas, kita bisa berkata dengan tulus, saya sudah melakukan yang terbaik, dan sisanya biarlah menjadi bagian dari perjalanan yang lebih besar dari diri saya. Mengapa kita mudah baper? Pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya bisa membuka tabir tentang bagaimana cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Baper atau bawa perasaan adalah istilah populer yang menggambarkan betapa cepatnya kita tersentuh, tersinggung, atau terluka oleh hal-hal di luar diri kita. Seakan-akan hidup ini penuh ranjau emosional, dan kita menjadi terlalu rapuh untuk melangkah tanpa merasa tersakiti. Jika kita perhatikan lebih dalam, alasan utama mengapa kita mudah baper adalah karena kita menggantungkan harga diri dan ketenangan kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin dipuji, kita ingin disukai, kita ingin dihargai, dan kita ingin semua orang memperlakukan kita dengan baik. Begitu kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu ketika ada kritik, penolakan, atau bahkan sekadar sikap dingin dari orang lain, kita langsung tersulut. Filsafat Stoik menyoroti persoalan ini dengan sangat tajam. Menurut Stoik, sumber penderitaan manusia bukanlah peristiwa yang terjadi, melainkan tafsir kita terhadap peristiwa itu. Kata-kata orang lain sebenarnya hanyalah suara yang lewat di udara. Tetapi ketika kita menafsirkannya sebagai serangan terhadap harga diri, maka suara itu berubah menjadi peluru yang menusuk hati. Kita mudah baper karena kita terlalu melekat pada opini orang lain. Kita memberi terlalu banyak kuasa kepada dunia luar untuk menentukan nilai diri kita. Padahal, seperti yang diingatkan Marcus Aurelius, jika seseorang meremehkanmu, ingatlah bahwa itu hanyalah pendapat mereka. Yang melukai bukan kata-kata itu, tetapi penilaianmu sendiri terhadapnya. Coba bayangkan, jika ada orang asing lewat dan berkata, kamu monster, apakah kita akan sakit hati? Mungkin tidak, karena kita tahu ucapan itu tidak masuk akal. Tetapi jika seseorang berkata, kamu malas, dan kata-kata itu mengenai titik lemah kita, kita langsung terbakar. Itu membuktikan bahwa rasa sakit bukan berasal dari kata-kata itu sendiri, melainkan dari bagaimana kita menafsirkan dan mempercayainya. Baper juga sering muncul karena kita terlalu ingin mengontrol sesuatu yang tidak mungkin kita kuasai, pikiran dan sikap orang lain. Kita ingin semua orang menyukai kita, padahal jelas mustahil. Kita ingin semua orang memahami niat baik kita, padahal itu di luar jangkauan kita. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, kita kecewa. Lagi-lagi, penderitaan datang dari ekspektasi yang tidak realistis. Stoik mengajarkan bahwa harga diri sejati bukan ditentukan oleh mulut orang lain, melainkan oleh keutamaan yang kita jaga dalam diri sendiri. Selama kita tahu kita sedang berusaha hidup dengan jujur, adil, sabar, dan bijak, maka apapun yang orang katakan hanyalah gema yang tidak perlu terlalu kita pedulikan. Mengapa kita mudah baper? Karena kita lupa bahwa tidak semua hal perlu dimasukkan ke hati. Dunia luar itu bising, penuh komentar, penuh penilaian. Jika setiap kata kita simpan dalam hati, maka hati kita akan penuh sesak. Sama seperti rumah. Jika setiap sampah dari luar kita bawa masuk, rumah kita akan kotor dan sesak. Begitu pula dengan batin kita. Ada kalanya baper lahir dari rasa ego yang terlalu besar. Kita ingin selalu dihormati, selalu dimengerti, selalu diperlakukan istimewa. Begitu ada orang yang bersikap sebaliknya, kita tersinggung. Padahal, dunia tidak berputar di sekitar kita. Tidak semua orang akan memahami kita, dan itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita memaksa dunia untuk terus menyesuaikan diri dengan ego kita. Stoik memberi solusi dengan mengingatkan kita untuk selalu bertanya, apakah ini dalam kendali saya? Jika ada orang berkata kasar, itu bukan kendali kita. Tetapi bagaimana kita menanggapi kata-kata itu, itulah kendali kita. Jika kita memilih marah, kita memperbesar luka. Jika kita memilih tenang, kita melindungi diri dari racun emosional yang tidak perlu. Kita juga mudah baper karena kita belum melatih jarak emosional. Segala sesuatu dianggap pribadi, seolah-olah dunia sedang bersekongkol untuk melawan kita. Padahal, kebanyakan orang tidak memikirkan kita sebanyak itu. Mereka berkata atau bertindak seringkali karena pergumulan mereka sendiri, bukan karena ingin melukai kita. Dengan menyadari ini, kita bisa lebih ringan menanggapi hal-hal kecil yang dulu terasa menyakitkan.
Stoik mengajarkan konsep premeditatio malorum. Latihan membayangkan hal buruk bisa terjadi. Tujuannya bukan untuk pesimis, tetapi agar hati siap ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Dengan latihan ini, kita tidak lagi kaget, tidak lagi baper, karena kita sudah mengantisipasi bahwa dunia memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Baper sebenarnya adalah tanda bahwa kita sedang belajar, bahwa kita masih ada pekerjaan. Berumah dalam melatih batin. Tidak perlu merasa bersalah karena pernah baper. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari pola itu dan mulai menguranginya. Sedikit demi sedikit, ketenangan bukan berarti kita kebal dari rasa sakit, tetapi berarti kita tidak lagi diperbudak olehnya. Kita mungkin masih merasa tersinggung, tetapi kita tidak membiarkan diri tenggelam dalam perasaan itu. Kita mungkin masih merasa kecewa, tetapi kita bisa cepat bangkit karena sadar bahwa itu bagian alami dari hidup pada Okernia. Kita mudah baper karena kita belum sepenuhnya berdamai dengan kenyataan. Kita masih ingin dunia selalu sesuai dengan kita. Tetapi begitu kita belajar melepaskan, belajar ikhlas, belajar mengendalikan hanya apa yang bisa kita kendalikan, baper itu perlahan akan berkurang, seperti air yang mengalir, kata-kata dan sikap orang lain biarlah lewat. Kita tidak perlu menahannya, tidak perlu memeranginya. Biarkan ia lewat, dan kita tetap menjaga ketenangan di dalam diri. Karena tenang bukan berarti dunia berhenti mengusik, tetapi berarti kita sudah tidak mudah terusik oleh dunia. Dan disitulah letak kebijaksanaan Stoik, mengajarkan kita untuk lebih kuat dari perasaan sendiri, agar hati tidak lagi mudah terbawa arus, tetapi mampu menjadi lautan yang luas, tenang, dan dalam. Ucapan orang lain, penilaian orang lain, dua hal yang seringkali menjadi sumber keresahan dalam hidup kita. Betapa banyak hati yang terluka hanya karena sebuah komentar. Betapa banyak persahabatan rusak hanya karena salah paham dari kata-kata. Dan betapa banyak orang kehilangan ketenangan karena terlalu sibuk memikirkan bagaimana pandangan orang terhadap dirinya. Mengapa ucapan dan penilaian orang begitu berkuasa atas kita? Karena sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari validasi dari luar. Kita ingin dipuji, kita ingin diterima, kita ingin dianggap berhasil, kita ingin terlihat baik di mata orang lain. Akhirnya, tanpa sadar, kita menggantungkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Begitu ucapan yang kita terima manis, hati kita senang. Begitu yang datang adalah kritik atau sindiran, hati kita runtuh. Stoik mengingatkan, hidup dengan cara seperti itu berarti menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita kepada orang lain. Kita menjadikan pikiran dan perasaan orang sebagai penguasa. Autos Deriki. Padahal, seperti kata Epictetus, jika kamu ingin merdeka, jangan gantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan satu hal yang pasti, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan, apa yang mereka pikirkan, atau bagaimana mereka menilai kita. Mulut orang adalah milik mereka. Pikiran orang adalah wilayah mereka. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memilih menafsirkan ucapan itu dan bagaimana kita menanggapinya. Mari kita renungkan. Ketika seseorang berkata kasar kepada kita, sebenarnya ada dua lapisan peristiwa. Lapisan pertama adalah ucapan itu sendiri, sekadar bunyi yang keluar dari mulut. Lapisan kedua adalah tafsir kita atas ucapan itu. Dia menghina saya, dia merendahkan saya, dia tidak menghargai saya. Yang melukai hati kita bukan lapisan pertama, melainkan lapisan kedua. Tanpa tafsir itu, kata-kata hanyalah suara yang lewat di udara. Bayangkan seseorang berkata, "Kamu ini bodoh." Jika kita percaya dan menafsirkannya sebagai kebenaran, maka kita tersinggung dan sakit hati. Tetapi jika kita menafsirkannya sebagai sekadar pendapat orang yang mungkin sedang marah, atau bahkan mungkin tidak tahu apa-apa tentang diri kita, maka kata-kata itu kehilangan taringnya. Jadi, kekuatan sebenarnya ada pada kita, bukan pada mulut mereka. Stoik juga mengingatkan kita untuk memahami bahwa setiap orang berbicara dari sudut pandangnya sendiri. Ucapan mereka lebih banyak mencerminkan siapa mereka, bukan siapa kita. Jika seseorang suka meremehkan, itu karena hatinya penuh rasa rendah diri. Jika seseorang suka memuji berlebihan, itu mungkin karena ia butuh penerimaan. Dengan perspektif ini, kita bisa lebih tenang. Kita tidak lagi mengambil semua ucapan orang sebagai kebenaran mutlak tentang diri kita. Kita juga sering lupa bahwa penilaian orang terhadap kita bisa berubah-ubah, tergantung situasi dan kepentingan mereka. Hari ini, kita dipuji, besok mungkin jika kita terlalu larut dalam pujian, kita juga akan hancur ketika datang cacian. Karena itu,
Stoik menasihati agar kita menjaga jarak emosional terhadap penilaian orang, baik yang positif maupun yang negatif. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya, "Jika kamu terlalu peduli pada apa yang orang katakan, kamu akan menjadi budak mereka." Kata-kata ini keras, tetapi benar adanya. Terlalu memikirkan ucapan orang membuat kita kehilangan arah. Kita tidak lagi hidup sesuai prinsip, tetapi sesuai ekspektasi orang lain. Lalu, bagaimana cara menghadapi ucapan dan penilaian orang? Pertama, sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol mereka. Jadi berhentilah berusaha membuat semua orang selalu berkata baik tentang kita. Itu mustahil. Bahkan orang paling bijak, orang paling baik, tetap saja mendapat kritik. Nabi dan filsuf pun tidak pernah lepas dari hinaan. Kedua, latih diri untuk memilih respon. Jika ucapan itu memang benar, jadikan bahan koreksi. Jika ucapan itu salah, biarkan lewat tanpa perlu dimasukkan ke hati. Tidak semua yang dilemparkan orang perlu kita tangkap. Kadang, membiarkan kata-kata lewat adalah cara terbaik untuk menjaga ketenangan. Ketiga, jangan menjadikan opini orang sebagai ukuran nilai diri. Nilai sejati kita ditentukan oleh keutamaan yang kita jalani. Kejujuran, kesabaran, kebaikan, keberanian, kebijaksanaan. Selama kita berusaha setia pada prinsip-prinsip itu, maka kita tidak perlu terlalu risau dengan apapun yang orang katakan. Keempat, sadari bahwa seringkali ucapan orang hanyalah cermin dari kondisi batin mereka sendiri. Orang yang bahagia cenderung berkata baik. Orang yang penuh luka cenderung menyakiti. Jadi, ketika kita mendengar kata-kata kasar, jangan langsung diserap. Ingatlah, itu bukan tentang kita, itu tentang mereka. Menghadapi ucapan orang memang membutuhkan latihan batin. Tidak mudah untuk langsung kebal dari komentar. Tetapi setiap kali kita berhasil tidak terbawa arus emosi, kita sedang melatih diri untuk menjadi lebih kuat. Setiap kali kita memilih diam daripada membalas, kita sedang memperkokoh fondasi ketenangan dalam diri pada akurnia. Kita tidak bisa membungkam mulut orang. Dunia ini tidak pernah kehabisan komentar, kritik, atau penilaian. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana hati kita menanggapinya. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti dunia berhenti berbicara, melainkan berarti kita tidak lagi diperbudak oleh suara-suara itu. Kita tetap bisa mendengar, tetapi hati kita tetap tenang. Kita tetap bisa menerima kritik, tetapi tidak kehilangan harga diri. Kita tetap bisa mendengar pujian, tetapi tidak menjadi sombong. Inilah jalan stoik dalam menghadapi ucapan dan penilaian orang. Jangan berusaha mengubah dunia luar. Ubahlah diri di dalam. Jangan serahkan kendali hati pada orang lain, karena hati ini sepenuhnya milik kita. Jika kita mampu menjaga sikap ini, maka komentar apapun yang datang tidak lagi menjadi badai. Ia hanyalah angin lalu yang tidak mengusik kedalaman lautan batin kita. Seringkali kita terjebak dalam lingkaran sempit pikiran kita sendiri. Masalah kecil terasa sangat besar. Peristiwa sepele serasa menghancurkan. Kata-kata orang yang seharusnya ringan berubah menjadi beban berat. Semua itu terjadi karena kita melihat hidup hanya dari kacamata yang sempit, kacamata ego kita. Filsafat stoik mengajarkan sebuah latihan sederhana namun sangat mendalam. Memandang hidup dari perspektif yang lebih luas. Para stoik menyebutnya sebagai latihan kosmik melihat diri kita. Bukan hanya sebagai individu dengan segudang masalah pribadi, melainkan sebagai bagian kecil dari jagat raya yang luas dan tak terhingga. Coba bayangkan sejenak, kita berdiri di atas bumi, sebuah planet kecil yang melayang di ruang angkasa. Bumi sendiri hanyalah setitik debu di antara jutaan bintang dan galaksi. Lalu, apakah masalah yang kita hadapi hari ini benar-benar sebesar itu? Apakah kata-kata pedas dari seseorang layak meruntuhkan ketenangan kita? Apakah kegagalan yang kita alami benar-benar akhir dari segalanya? Ketika kita mengambil jarak dan melihat diri sebagai bagian kecil dari semesta, masalah-masalah pribadi mulai kehilangan bobotnya. Mereka tetap ada, tetapi tidak lagi menelan seluruh kesadaran kita. Mereka hanyalah riak kecil di tengah samudera luas kehidupan. Marcus Aurelius sering menulis tentang hal ini dalam renungannya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup manusia hanyalah sekejap dalam arus waktu yang tak terbatas. Apa artinya rasa malu, marah, atau kecewa jika dibandingkan dengan perjalanan panjang sejarah alam semesta? Dengan menyadari ini, kita bisa belajar merelakan hal-hal kecil yang dulu begitu mengganggu. Melihat dari perspektif lebih luas juga membantu kita menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita. Ego kita sering membuat kita merasa pusat segalanya.
Kita ingin semua orang mengerti kita, semua keadaan berpihak pada kita, semua hal berjalan sesuai rencana kita. Tetapi kenyataannya, kita hanyalah satu bagian kecil dari jaringan kehidupan yang sangat luas. Seperti pemain dalam sebuah orkestra besar, kita hanya memainkan satu nada. Nada kita penting, tetapi tidak lebih penting dari nada yang lain. Jika kita bersikeras ingin semua musik mengikuti nada kita, orkestra itu akan kacau. Tetapi jika kita menyadari bahwa kita hanyalah bagian dari harmoni yang lebih besar, kita bisa memainkan peran kita dengan ikhlas, tanpa harus memaksa dunia menyesuaikan diri. Latihan memandang hidup dengan perspektif luas juga melatih kita untuk lebih seringkali kita merasa tergesa-gesa, ingin semua hal segera sesuai dengan keinginan. Tetapi jika kita ingat bahwa hidup ini panjang, bahwa waktu berjalan dengan ritme alamnya sendiri, kita bisa menunggu dengan tenang. Apapun yang terjadi, kita tahu itu hanya bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Selain itu, perspektif luas membuat kita lebih siap menghadapi kehilangan. Kita sadar bahwa semua hal datang dan pergi. Orang yang kita cintai, harta yang kita miliki, bahkan tubuh kita sendiri, semua itu hanyalah pinjaman sementara dari alam. Ketika saatnya tiba untuk mengembalikan, kita bisa lebih ikhlas, karena kita tahu itu bagian alami dari siklus yang lebih besar. Ada sebuah latihan stoik yang sederhana namun kuat. Membayangkan diri kita dari atas, seolah melihat kehidupan dari pandangan burung. Bayangkan kita melihat kota tempat kita tinggal, lalu memperbesar jarak, hingga melihat seluruh negeri, lalu benua, lalu bumi, lalu sistem tata surya, hingga galaksi. Dalam gambaran itu, apakah masalah yang kita hadapi hari ini masih terasa begitu besar, atau justru terlihat sangat kecil? Nyaris tak berarti. Bukan berarti masalah kita tidak penting. Bukan berarti penderitaan kita sepele. Tetapi dengan melihat dari perspektif luas, kita belajar menempatkan masalah pada porsi yang tepat. Kita berhenti membesar-besarkan hal kecil dan mulai melihat gambaran besar. Perspektif luas juga menumbuhkan rasa syukur. Ketika kita sadar betapa kecilnya kita di tengah semesta, kita juga sadar betapa beruntungnya bisa menikmati hidup sekejap ini. Matahari yang terbit, udara yang bisa kita hirup. Orang-orang yang hadir dalam hidup kita semuanya adalah hadiah dalam perjalanan singkat ini. Kesadaran itu membuat kita lebih mampu menghargai saat ini, alih-alih terus-menerus terjebak dalam keluhan. Selain itu, perspektif luas melatih kita untuk lebih berbelas kasih. Kita sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Jika kita melihat orang lain bersikap kasar, kita bisa lebih maklum. Mungkin ia sedang bergulat dengan masalah yang kita tidak tahu. Jika kita melihat orang lain berbuat salah, kita bisa lebih sabar. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah manusia yang sama-sama belajar. Dengan memandang hidup dari perspektif luas, kita berhenti melihat dunia hanya dari kacamata diri sendiri. Kita melihat gambaran besar, dan dari sana, lahirlah ketenangan. Sebab kita tidak lagi merasa dunia harus tunduk pada ego kita. Kita menerima bahwa kita hanyalah bagian kecil dari keseluruhan. Dan itu sudah cukup pada akhirnya. Latihan ini membawa kita pada kebijaksanaan untuk membedakan mana yang layak dirisaukan, mana yang tidak. Kita tidak lagi mudah runtuh oleh hal kecil. Kita tidak lagi mudah terseret emosi. Kita bisa berkata dalam hati, ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang panjang. Saya akan menghadapinya dengan tenang, lalu melangkah lagi. Hidup penuh dengan liku, penuh dengan suara, penuh dengan warna. Tetapi ketika kita mampu melihatnya dari atas, dengan perspektif yang lebih luas, kita menemukan ruang lega di dalam hati. Kita menemukan ketenangan yang tidak mudah diganggu oleh hal-hal kecil. Dan kita menemukan kebebasan untuk menjalani hidup dengan lebih ringan. Karena pada akhirnya, kita tidak lebih dari butiran kecil di tengah jagat raya yang luas. Tetapi justru kesadaran itulah yang membuat hidup kita bermakna. Bukan karena kita besar, tetapi karena kita mampu memainkan peran kecil. Kita dengan bijak, dengan tenang, dan dengan hati yang penuh. Kehilangan adalah bagian yang tidak terhindarkan dari hidup. Kita kehilangan waktu yang tidak pernah kembali. Kita kehilangan kesempatan yang sudah lewat. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bahkan suatu hari nanti, kita akan kehilangan diri kita sendiri dalam arti meninggalkan dunia ini. Tetapi meski kehilangan adalah keniscayaan, mengapa kita seringkali begitu hancur ketika menghadapinya? Mengapa setiap kehilangan terasa seperti pukulan yang melumpuhkan, membuat kita sulit berdiri kembali? Jawabannya sederhana. Karena kita lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kita terlalu yakin seakan-akan apa yang kita miliki akan bertahan selamanya. Filsafat Stoik mengingatkan
bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang benar-benar milik kita. Orang-orang yang kita cintai, harta benda yang kita kumpulkan, bahkan tubuh yang kita rawat dengan susah payah, semuanya hanyalah titipan sementara. Suatu saat, entah cepat atau lambat, kita harus rela melepaskannya. Epictetus pernah berkata, "Jangan pernah berkata tentang sesuatu, 'Aku telah kehilangan itu,' tetapi katakanlah, 'Aku mengembalikannya.' Anakmu meninggal, itu berarti ia telah dikembalikan. Istrimu meninggal, itu berarti ia telah dikembalikan. Ladangmu disita, itu berarti ia telah dikembalikan. Karena pada dasarnya, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar milikmu." Sekilas terdengar dingin, bahkan kejam. Tetapi sejatinya kata-kata itu adalah ajakan untuk melihat kehilangan dari sudut pandang yang lebih luas. Kita tidak benar-benar kehilangan, kita hanya mengembalikan apa yang memang bukan milik kita sejak awal. Ketika kita menyadari hal ini, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi menggenggam terlalu erat. Kita bisa mencintai dengan tulus, tetapi tanpa rasa memiliki yang berlebihan. Kita bisa menghargai sesuatu dengan sepenuh hati, tetapi tetap siap melepaskannya ketika waktunya tiba. Latihan untuk tenang dalam kehilangan bukan berarti kita menolak kesedihan. Stoik tidak pernah mengajarkan untuk membunuh rasa. Wajar bersedih, wajar menangis, wajar merasa kosong ketika kehilangan seseorang yang kita cintai. Tetapi Stoik mengingatkan agar kesedihan itu tidak berubah menjadi penolakan terhadap kenyataan. Karena penolakan hanya akan memperpanjang penderitaan. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya, "Jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan, tetapi berharaplah itu terjadi seperti apa adanya. Maka hidupmu akan tenang." Kehilangan terasa menyakitkan justru karena kita berharap sesuatu bertahan selamanya. Tetapi ketika kita sudah siap menerima bahwa segala sesuatu pasti berubah, kehilangan tidak lagi menjadi tamu yang mengejutkan, melainkan bagian dari perjalanan. Ketenangan dalam kehilangan juga lahir dari kesadaran akan kefanaan kita sendiri. Kita sering lupa bahwa kita pun suatu saat akan pergi. Kita merasa dunia berputar untuk kita, padahal kita hanyalah penumpang singkat di atas panggung kehidupan. Dengan mengingat kematian, bukan untuk menakuti diri, melainkan untuk membuat kita lebih menghargai hidup, kita bisa lebih tenang. Karena jika kita siap menghadapi kepergian diri sendiri, kita juga akan lebih siap menghadapi kepergian yang lain. Ada sebuah latihan Stoik yang disebut memento. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Bagi sebagian orang, ini terdengar menakutkan. Tetapi bagi Stoik, ini justru menenangkan. Karena ketika kita ingat bahwa hidup ini singkat, kita tidak lagi menunda untuk mencintai. Tidak lagi menunda untuk berbuat baik. Tidak lagi menunda untuk bersyukur. Dan ketika saat kehilangan tiba, kita bisa berkata, "Aku sudah menghargai yang ada ketika masih bersamaku. Kini saatnya melepaskan." Kehilangan juga bisa menjadi guru yang bijak. Ia mengingatkan kita untuk tidak menaruh kebahagiaan hanya pada hal-hal eksternal. Karena jika kita terlalu bergantung pada sesuatu di luar diri, kita akan terus-menerus cemas kehilangannya. Stoik mengajarkan, letakkan sumber kebahagiaan pada sikap batin kita, pada kebajikan yang kita jalani pada cara kita, mengarahkan pikiran dengan begitu. Meski kehilangan datang, fondasi kebahagiaan kita tetap kokoh. Tentu saja, tenang dalam kehilangan tidak berarti kebal dari rasa sakit. Stoik bukanlah ajaran untuk menjadi batu tanpa perasaan. Justru sebaliknya, Stoik mengajarkan kita untuk merasakan sepenuhnya, tetapi tidak diperbudak oleh perasaan itu. Kita boleh menangis, tetapi kita tidak larut dalam putus asa. Kita boleh berduka, tetapi kita tetap bisa melangkah. Ketenangan dalam kehilangan juga melatih kita untuk lebih menghargai setiap momen. Karena kita tahu semua bisa pergi kapan saja. Kita jadi lebih hadir sepenuhnya ketika bersama orang-orang tercinta. Kita tidak lagi menunda untuk mengatakan terima kasih, maaf, atau aku mencintaimu. Kita tidak lagi menganggap remeh kehadiran mereka. Kita tahu, suatu saat, kenanganlah yang akan kita peluk. Bukan lagi wujud nyata pada akhirnya. Ketenangan dalam kehilangan bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi berarti tidak hancur oleh rasa sakit itu. Bukan berarti tidak peduli, tetapi berarti tetap mampu menerima dengan lapang dada. Bukan berarti tidak berduka, tetapi berarti mampu berdiri kembali setelah air mata mengering. Kita tidak bisa memilih untuk tidak kehilangan, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menghadapinya, dengan penolakan atau dengan penerimaan, dengan amarah atau dengan keikhlasan, dengan tangisan yang tiada akhir, atau dengan kebijaksanaan yang membuat kita semakin dalam. Dan ketika kita mampu memilih dengan bijak,
kehilangan bukan lagi akhir dari segalanya. Kehilangan justru menjadi pintu menuju kedewasaan. Kehilangan mengajarkan kita arti sesungguhnya dari cinta. Mencintai tanpa memiliki, dan melepaskan tanpa membenci. Kehilangan adalah bagian dari hidup, sama seperti pertemuan. Jika kita menerima pertemuan dengan sukacita, kita juga harus belajar menerima perpisahan dengan tenang. Karena keduanya adalah dua sisi dari satu perjalanan yang sama, maka ketika saat kehilangan tiba, tenangkan hati dan katakan pada diri sendiri, aku tidak benar-benar kehilangan. Aku hanya mengembalikan apa yang sejak awal bukan milikku. Aku bersyukur sudah diberi kesempatan untuk memilikinya sejenak. Kini aku rela melepaskan, dan aku akan tetap melanjutkan hidupku dengan damai. Kita hidup di zaman yang penuh dengan dorongan untuk selalu ingin lebih. Lebih banyak harta, lebih tinggi jabatan, lebih luas pengakuan. Seolah-olah nilai diri manusia ditentukan oleh seberapa banyak yang ia kumpulkan. Namun, semakin kita mengejar banyak hal, semakin jauh pula kita dari ketenangan. Kita sibuk menjaga, cemas kehilangan, dan lelah membandingkan diri dengan orang lain. Disinilah Stoik memberi pengingat sederhana. Kekuatan sejati justru terletak pada kesederhanaan. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang tidak penting. Jadilah seperti batu karang yang tetap teguh dihempas ombak. Kesederhanaan adalah batu karang itu, ya, memberi keteguhan, bukan karena banyaknya yang dimiliki, melainkan karena cukup dengan yang ada. Kesederhanaan bukan berarti hidup serba kekurangan atau menolak kenyamanan. Kesederhanaan adalah kemampuan untuk tidak diperbudak oleh keinginan. Ketika kita mampu berkata, ini cukup, disitulah kekuatan lahir. Sebab orang yang tidak pernah merasa cukup akan terus hidup dalam rasa lapar, tak peduli seberapa banyak yang sudah ia genggam. Epictetus bahkan mengingatkan, kaya sejati adalah ketika kamu bisa merasa puas dengan yang sedikit. Bagi Stoik, ukuran kekayaan bukan terletak pada seberapa penuh kantong kita, melainkan pada seberapa ringan hati kita. Orang yang sederhana tidak mudah diguncang kehilangan, karena ia tidak menaruh kebahagiaannya pada sesuatu yang rapuh. Hidup sederhana juga melatih kita untuk lebih bebas. Coba bayangkan, semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin banyak pula beban yang kita tanggung. Rumah besar butuh biaya besar. Jabatan tinggi membawa tekanan besar. Popularitas luas menghadirkan komentar dan penghakiman yang tak ada habisnya. Sementara orang yang sederhana, karena hanya membawa sedikit, bisa melangkah lebih ringan. Kesederhanaan bukan hanya soal materi. Ia juga soal cara berpikir, cara merasa, cara merespon hidup. Hidup sederhana berarti tidak membiarkan pikiran kita dipenuhi hal-hal yang tidak perlu. Tidak menumpuk dendam, tidak menimbun kekhawatiran, tidak memperbesar masalah kecil. Hati yang sederhana adalah hati yang lapang. Dengan kesederhanaan, kita juga menemukan keindahan pada hal-hal kecil. Matahari pagi yang hangat, secangkir teh atau kopi yang menemani, senyum tulus dari orang yang kita sayangi. Semua itu sering terlewat ketika kita sibuk mengejar hal-hal besar. Tetapi bagi orang yang sederhana, justru disitulah kekuatan mampu menemukan kebahagiaan dari sesuatu yang sederhana. Kesederhanaan juga membuat kita lebih kuat menghadapi guncangan hidup. Karena kita tidak menggantungkan diri pada hal-hal eksternal, kita tidak mudah roboh ketika dunia berubah. Orang yang sederhana tidak terlalu tinggi ketika dipuji, dan tidak terlalu jatuh ketika dihina. Ia berdiri tegak di tengah badai, karena yang ia butuhkan sebenarnya hanya sedikit, dan semua itu sudah ada dalam dirinya. Stoik mengajarkan latihan untuk hidup sederhana dengan sengaja. Seneca, seorang filsuf Stoik yang kaya raya, sering berpuasa atau tidur di lantai keras meski ia memiliki rumah megah. Tujuannya sederhana, untuk mengingatkan diri bahwa ia bisa hidup dengan sedikit. Dengan begitu, ia tidak takut kehilangan kekayaannya, karena ia tahu ia tetap bisa bertahan tanpa itu semua. Latihan seperti ini mungkin terdengar ekstrem, tetapi intinya adalah menyiapkan diri. Hidup sederhana melatih kita agar tidak kaget ketika dunia mengambil sesuatu dari kita, karena kita sudah terbiasa dengan sedikit. Kehilangan banyak pun tidak membuat kita runtuh. Kekuatan dalam kesederhanaan juga tampak dalam cara kita bersosialisasi. Orang yang sederhana tidak butuh pamer, tidak butuh pencitraan, tidak butuh validasi berlebih. Ia hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa beban, untuk selalu terlihat lebih. Dan justru dari keaslian itu, ia memancarkan kekuatan yang tenang, kesederhanaan, membuat kita jujur pada diri sendiri. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain, tidak perlu mengikuti arus ambisi yang bukan milik kita. Kita cukup menjalani hidup sesuai kapasitas,
sesuai kebutuhan, sesuai dengan apa yang benar-benar bernilai. Banyak orang mengira kesederhanaan membuat hidup jadi terbatas. Padahal, kesederhanaan justru membuka ruang untuk lebih bebas. Ketika kita tidak diperbudak oleh keinginan berlebih, kita bisa menikmati hidup apa adanya. Kita tidak lagi dikejar rasa takut gagal, karena kita tidak lagi menaruh harga diri pada pencapaian semu. Kita bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Kebajikan, hubungan yang tulus, dan ketenangan batin. Kesederhanaan juga sejalan dengan alam. Alam memberi cukup untuk kebutuhan, tetapi tidak cukup untuk keserakahan. Jika kita bisa hidup dengan sederhana, kita selaras dengan hukum alam. Kita tidak merusak, tidak berlebihan, tidak rakus. Kita hanya mengambil secukupnya dan membiarkan hidup mengalir dengan ritme alaminya pada akhirnya. Kekuatan dalam kesederhanaan adalah kekuatan untuk tidak goyah. Kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh iklan, oleh komentar orang, atau oleh nafsu sesaat. Kita berdiri di tengah dunia yang penuh gemerlap, tetapi hati kita tetap jernih, tidak silau, tidak tergoda. Hidup sederhana tidak berarti kehilangan kualitas hidup. Justru sebaliknya, hidup sederhana memberi ruang untuk kualitas hidup yang sejati, kebebasan, keikhlasan, dan kedamaian. Kita mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi kita memiliki ketenangan, dan itu adalah kekayaan yang tak bisa dibeli. Jadi, jika ingin menemukan kekuatan, jangan buru-buru mencarinya dalam tumpukan harta atau puncak jabatan. Cari kekuatan itu dalam kesederhanaan. Karena kesederhanaanlah yang membuat kita tidak mudah diikat, tidak mudah diruntuhkan, dan tidak mudah dipermainkan oleh dunia. Ketika kita mampu berkata dengan tulus, "Yang ada padaku sudah cukup," maka disitulah kita benar-benar kuat. Bukan karena banyak yang kita miliki, tetapi karena kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Itulah kekuatan yang tenang, kekuatan yang kokoh, kekuatan yang lahir dari kesederhanaan. Banyak orang mengira ketenangan datang dari luar, dari situasi yang nyaman, dari orang lain yang memperlakukan kita dengan baik, atau dari hidup yang bebas masalah. Tetapi kenyataan tidak pernah sesederhana itu. Dunia tidak selalu ramah, orang tidak selalu adil, dan hidup tidak selalu sesuai harapan. Kalau kita hanya mengandalkan ketenangan dari luar, maka hidup kita akan rapuh mudah, terguncang oleh hal-hal kecil sekalipun. Stoik memberi jawaban yang lebih mendasar. Ketenangan sejati lahir dari disiplin diri. Mengapa? Karena disiplin adalah kekuatan untuk menata pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Tanpa disiplin, kita dikuasai oleh dorongan sesaat. Dengan disiplin, kita mampu memilih jalan yang benar, meski tidak selalu mudah. Disiplin diri bukan sekadar soal menahan diri dari kesalahan. Ia adalah fondasi untuk hidup yang kokoh. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kebebasan sejati adalah ketika dirimu berkuasa atas dirimu sendiri." Kalimat sederhana, tapi sangat dalam. Bagaimana kita bisa merasa bebas kalau sebenarnya kita diperbudak oleh nafsu, amarah, atau kebiasaan buruk? Disiplin membebaskan kita dari perbudakan itu. Coba kita renungkan. Berapa kali kita menyesal karena terbawa emosi? Berapa kali kita kecewa karena membiarkan diri terjebak dalam kebiasaan yang merugikan? Semua itu terjadi bukan karena dunia jahat, tetapi karena kita tidak cukup disiplin menjaga diri. Stoik mengajarkan 3 pilar disiplin. Disiplin dalam pikiran, disiplin dalam tindakan, dan disiplin dalam keinginan. Pertama, disiplin dalam pikiran. Pikiran adalah sumber dari segala rasa. Jika kita membiarkan pikiran liar tanpa kendali, ia akan melahirkan kekhawatiran, iri, baper, bahkan penderitaan yang tidak perlu. Disiplin pikiran berarti belajar memilah mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak, mana yang layak dipikirkan, mana yang sebaiknya dilepas. Ketika pikiran tertata, hati pun lebih tenang. Kedua, disiplin dalam tindakan. Hidup bukan hanya soal apa yang kita pikirkan, tetapi juga bagaimana kita bertindak. Disiplin tindakan berarti kita tidak asal mengikuti dorongan, tetapi bertindak sesuai nilai. Kita tidak asal bicara, meski sedang marah. Kita tidak asal mengambil keputusan hanya karena tergoda keuntungan cepat. Kita melatih diri untuk konsisten, meski kadang hasilnya baru terlihat setelah waktu lama. Ketiga, disiplin dalam keinginan. Inilah bagian tersulit, karena manusia cenderung selalu ingin lebih. Tetapi Stoik mengingatkan, bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan, melainkan kita harus mampu mengendalikannya. Keinginan yang tidak terkendali membuat hati gelisah. Dengan disiplin, kita belajar berkata, yang ini cukup, yang itu tidak perlu. Dari sini lahir kebebasan batin.
Disiplin memang tidak mudah. Ia menuntut pengorbanan, kesabaran, bahkan rasa tidak nyaman. Tetapi di balik itu, disiplin memberi hadiah yang jauh lebih besar. Ketenangan. Orang yang disiplin tidak mudah diombang-ambingkan keadaan, karena ia berdiri di atas pijakan yang ia bangun sendiri. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan seseorang yang disiplin menjaga waktunya. Ia tahu kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, kapan harus belajar, kapan harus merenung. Hidupnya tertata. Ia mungkin tidak selalu bebas melakukan apa yang ia mau. Tapi justru dari keteraturan itu ia menemukan kebebasan yang lebih besar. Bebas dari rasa terburu-buru. Bebas dari penyesalan karena menunda. Bebas dari kekacauan yang timbul karena lalai. Atau bayangkan seseorang yang disiplin menjaga emosinya. Ia tidak mudah terpancing ketika dihina. Tidak mudah goyah ketika dipuji. Ia tetap tenang. Karena ia tahu harga dirinya tidak bergantung pada penilaian orang lain. Itu kekuatan yang lahir dari disiplin batin. Disiplin diri bukanlah penjara. Justru sebaliknya, disiplin adalah pintu menuju kebebasan. Orang yang tidak disiplin mungkin terlihat bebas, ya, bisa makan sesuka hati, bicara sesuka hati, bertindak sesuka hati. Tetapi lambat laun, ia diperbudak oleh kebiasaan buruknya sendiri. Tubuhnya rusak, pikirannya kacau, hidupnya berantakan. Sedangkan orang yang disiplin, meski tampak menahan diri, justru lebih bebas dalam jangka panjang. Ia bisa mengendalikan dirinya, bukan dikendalikan oleh dorongan sesaat. Stoik juga mengajarkan, disiplin diri adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Karena dengan disiplin, kita menjaga diri dari penderitaan yang tidak perlu. Kita melindungi diri dari rasa sesal. Kita memelihara tubuh, pikiran, dan jiwa agar tetap selaras. Disiplin adalah bentuk penghormatan terhadap hidup yang telah diberikan kepada kita. Ketenangan yang lahir dari disiplin tidak muncul seketika. Ia tumbuh perlahan, seperti pohon yang berakar dalam, hari demi hari. Ketika kita melatih diri, kita mungkin tidak langsung merasakan hasil. Tetapi suatu saat, ketika badai datang, kita akan sadar. Disiplinlah yang membuat kita tetap berdiri tegak. Ingatlah, disiplin bukan berarti hidup kaku. Kita tetap bisa menikmati hidup, tetap bisa merasakan kebahagiaan, tetap bisa tertawa. Bedanya, kita melakukannya dengan sadar, bukan dengan tergesa-gesa atau berlebihan. Disiplin justru membuat kita bisa lebih menikmati hidup, karena kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Maka jika kita mencari jalan tenang, jangan mencari di luar. Cari di dalam, latih disiplin dalam pikiran, tindakan, dan keinginan. Disiplin bukan hanya tentang menahan, tetapi juga tentang mengarahkan. Bukan hanya tentang membatasi, tetapi juga tentang membebaskan. Dengan disiplin diri, kita bisa mengatakan, aku mungkin tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi aku bisa mengendalikan diriku. Dan dari sinilah lahir ketenangan yang sejati. Tenang, bukan karena dunia selalu sesuai, tetapi karena kita selalu siap menghadapinya. Hidup kita berjalan cepat. Hari demi hari berganti dengan begitu padatnya, sampai kadang kita merasa tak punya waktu untuk berhenti sejenak. Kita bangun, bekerja, berlari dengan rutinitas, lalu tertidur kembali. Dalam kesibukan itu, kita sering lupa untuk menengok ke dalam, bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku jalani? Apakah aku hidup dengan sadar, atau hanya terjebak dalam arus kebiasaan? Stoik mengajarkan satu kebiasaan sederhana yang bisa menjaga jiwa kita tetap jernih, yaitu meditasi harian. Bukan meditasi dalam arti duduk bersila dengan mata terpejam, tetapi meditasi dalam arti renungan momen hening untuk berdialog dengan diri sendiri, menata pikiran, dan mengevaluasi hidup. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, sekaligus filsuf Stoik, menulis catatan harian berisi renungan pribadinya. Karya itu, yang kita kenal sebagai Meditations, bukan ditulis untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis untuk mengingatkan dirinya agar tetap rendah hati, tetap tenang, dan tetap setia pada kebajikan. Dari sini kita belajar bahwa renungan harian adalah sarana untuk menuntun diri, agar tidak tersesat oleh dunia luar. Renungan harian bisa dilakukan kapan saja. Ada yang melakukannya di pagi hari, sebelum memulai aktivitas, untuk menyiapkan batin menghadapi dunia. Ada yang melakukannya di malam hari, sebelum tidur, untuk mengevaluasi perjalanan seharian. Waktu bukan yang utama, yang penting adalah niat untuk menengok ke dalam di pagi hari. Kita bisa memulai renungan dengan pertanyaan sederhana. Hal-hal apa yang mungkin akan aku hadapi hari ini? Mungkin ada orang yang akan marah, mengejek, atau menilai buruk. Mungkin ada situasi yang membuatku kesal. Lalu kita mengingatkan diri,
Itu semua di luar kendaliku. Yang bisa aku kendalikan hanyalah bagaimana aku merespons. Dengan cara ini, kita melatih diri agar siap menghadapi hari dengan hati yang lebih tenang. Sementara di malam hari, renungan bisa berbentuk evaluasi. Kita bisa bertanya, apakah aku sudah menjalani hari ini dengan baik? Apakah aku membiarkan amarah menguasai? Apakah aku jujur, adil, dan bijak? Kalau ada yang kurang, kita tidak perlu menyalahkan diri secara berlebihan. Cukup akui, pelajari, dan niatkan untuk lebih baik esok hari. Inilah latihan sederhana untuk bertumbuh secara konsisten. Renungan harian juga melatih kita untuk sadar akan kefanaan hidup. Stoik sering mengingatkan tentang memento mori, ingatlah kematian. Bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membuat kita lebih menghargai setiap momen. Dalam renungan, kita bisa berkata pada diri, jika ini adalah hari terakhirku, apakah aku sudah hidup dengan baik? Apakah aku sudah mencintai dengan tulus? Apakah aku sudah menunaikan kewajibanku sebagai manusia? Pertanyaan ini menuntun kita agar tidak menunda kebaikan, tidak menunda kasih sayang, tidak menunda hidup yang berarti. Meditasi stoik tidak perlu rumit. Cukup sediakan waktu sebentar, mungkin hanya 5-10 menit. Yang penting adalah jujur melihat kelemahan diri, jujur melihat kelebihan diri, jujur melihat arah hidup. Dengan kejujuran itu, kita bisa menyadari apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan. Renungan harian juga bisa menjadi tempat untuk melepaskan beban. Banyak hal yang kita pikul sepanjang hari, kekhawatiran, kesalahan, kekecewaan. Dengan merenung, kita menaruh beban itu sejenak, menatapnya, lalu melepaskannya. Kita mengingatkan diri, aku sudah melakukan yang bisa aku lakukan. Selebihnya biarkan berjalan sesuai takdir alam. Dari sini, lahirlah ketenangan. Bayangkan, jika setiap hari kita melatih diri dengan renungan seperti ini, sedikit demi sedikit, hati kita akan lebih kuat, lebih lapang, lebih siap menghadapi apapun. Kita tidak lagi reaktif, tidak lagi mudah terbawa arus emosi. Kita lebih tenang, karena setiap hari kita membersihkan pikiran, seperti orang yang rajin membersihkan rumah dari debu. Seneca pernah menulis, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang terbuang. Renungan harian adalah cara kita memastikan hidup tidak terbuang sia-sia. Bukan berarti hidup harus selalu sempurna, tetapi setidaknya kita berusaha hidup dengan sadar, bukan sekadar mengulang pola tanpa makna. Renungan juga menjadi cara untuk membangun keintiman dengan diri sendiri. Di tengah dunia yang penuh suara bising, kita sering kehilangan suara hati. Meditasi stoik memberi ruang untuk mendengarkan kembali bisikan batin, agar kita tidak tersesat. Dengan merenung, kita kembali pada inti, apa yang sebenarnya penting, apa yang sebenarnya membuat hidup bernilai. Dan dari latihan kecil ini, lahir kekuatan besar. Kekuatan untuk tetap tenang di tengah badai. Kekuatan untuk tetap rendah hati ketika dipuji. Kekuatan untuk tetap sabar ketika dicaci. Kekuatan untuk tetap setia pada kebajikan, meski dunia menggoda ke arah sebaliknya. Semua itu tidak datang sekali jadi. Ia tumbuh dari kebiasaan, dari renungan harian, dari meditasi stoik yang konsisten. Maka, jangan tunggu hidup tenang baru merenung. Justru dengan merenung, kita menemukan ketenangan. Mulailah dari hal kecil. Sisihkan waktu sebentar. Tarik napas dalam. Tanyakan pada diri. Dengarkan hati. Dan catat jika perlu. Jadikan itu kebiasaan. Seperti Marcus Aurelius menulis catatan untuk dirinya sendiri. Ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan buah dari latihan batin. Dan meditasi stoik renungan harian adalah salah satu jalan sederhana menuju ketenangan itu. Setiap orang, tanpa terkecuali, pada dasarnya mencari hal yang sama. Ketenangan, kita mungkin menyebutnya dengan nama berbeda. Ada yang menyebutnya kebahagiaan, ada yang menyebutnya kedamaian, ada pula yang menyebutnya kepuasan hidup. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, semuanya mengarah ke satu hal. Hati yang tenang. Kita bekerja keras, mengejar kesuksesan, membangun relasi, mencari pengakuan, semua itu pada akhirnya demi rasa tentram. Tetapi seringkali, semakin kita berlari, semakin jauh pula kita dari ketenangan. Kita terjebak dalam keinginan tanpa ujung. Terus merasa kurang, terus merasa harus lebih. Hingga akhirnya kita sadar, ketenangan sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita beli atau kejar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam diri. Bagi filsafat stoik, hidup tenang bukanlah sekadar bonus, melainkan puncak dari kebijaksanaan. Stoik percaya
Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tahu segalanya, melainkan orang yang mampu menjaga ketenangan hatinya dalam segala keadaan. Karena kebijaksanaan sejati tidak diukur dari berapa banyak ilmu yang kita kumpulkan, tetapi dari bagaimana kita menggunakannya untuk hidup dengan damai. Mari kita renungkan, apa gunanya ilmu yang tinggi jika hati selalu gelisah? Apa gunanya harta melimpah jika jiwa selalu resah? Apa gunanya kekuasaan besar jika batin terus dihantui rasa takut? Semua pencapaian itu kehilangan makna jika tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, orang sederhana yang mampu menerima hidup dengan lapang, yang tidak diperbudak oleh ambisi berlebihan, yang bisa tersenyum, meski dunia tidak selalu adil, mereka justru sedang mempraktikkan kebijaksanaan sejati. Karena ketenangan bukanlah hasil dari apa yang kita miliki, melainkan hasil dari bagaimana kita memaknai. Stoik menekankan 3 hal yang menjadi jalan menuju ketenangan: pengendalian diri, penerimaan, dan selaras dengan alam. Pengendalian diri membuat kita tidak dikuasai oleh emosi atau nafsu sesaat. Penerimaan membuat kita berdamai dengan kenyataan, tanpa terus-menerus melawan hal yang tak bisa diubah. Dan hidup selaras dengan alam, berarti kita menjalani hidup sesuai kodrat, sesuai takdir, tanpa berlebihan menuntut dunia agar selalu tunduk pada keinginan kita. Dari 3 jalan itu, lahirlah ketenangan yang stabil. Bukan tenang yang rapuh karena bergantung pada keadaan, tetapi tenang yang berakar kuat di dalam batin. Seperti danau yang tetap jernih, meski angin bertiup kencang. Ketenangan juga membuat kita lebih manusiawi. Tanpa ketenangan, kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah salah langkah. Tetapi ketika hati tenang, kita bisa berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijak, dan memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Maka tidak berlebihan jika dikatakan, ketenangan adalah kebijaksanaan yang paling nyata, karena ia langsung tercermin dalam sikap sehari-hari. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang abstrak, ia tampak dalam cara kita merespons kehidupan. Orang bijak bukan orang yang tak pernah menghadapi masalah, melainkan orang yang tetap tenang ketika masalah datang. Ia tidak larut dalam panik, tidak hanyut dalam benci, tidak kehilangan arah. Ia mampu berdiri tegak, karena ia tahu, hidup memang penuh ketidakpastian. Tetapi hati yang tenang bisa menghadapi semuanya. Hidup tenang bukan berarti pasif. Kita tetap berusaha, tetap berkarya, tetap berkontribusi. Bedanya, kita tidak lagi mengikat diri dengan hasil yang di luar kendali. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menyiksa diri jika hasilnya berbeda dari harapan. Kita orang lain dengan tulus, tetapi tidak menuntut mereka selalu sesuai keinginan kita. Kita menjalani hidup dengan sepenuh hati, sambil sadar bahwa semua ini sementara. Inilah kebijaksanaan yang ingin ditunjukkan Stoik. Ketenangan adalah jalan dan juga tujuan. Ia bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari latihan. Setiap hari, latihan mengendalikan pikiran, latihan menerima kenyataan, latihan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita genggam pada akarnya. Hidup tenang adalah kebijaksanaan tertinggi, karena ia merangkum segalanya. Dari ketenangan, lahir keberanian. Dari ketenangan, lahir keadilan. Dari ketenangan, lahir kasih sayang. Dari ketenangan, lahir hidup yang penuh arti. Kita bisa mengejar banyak hal dalam hidup, tetapi jangan pernah lupakan tujuan yang paling hakiki, menemukan ketenangan dalam diri. Sebab ketika hati sudah tenang, dunia luar boleh berguncang, namun jiwa tetap damai. Dan itulah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kebijaksanaan yang tidak hanya membuat kita hidup lebih baik, tetapi juga membuat kita lebih siap menghadapi akhir. Dari hidup itu sendiri, kita telah berjalan bersama melalui berbagai prinsip Stoik. Dari kesadaran untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, belajar ikhlas, tidak mudah baper, sampai menemukan ketenangan melalui renungan harian, dan kebijaksanaan. Hidup sederhana. Semua itu mengarah pada satu tujuan, hati yang tenang. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya pencapaian yang membuat kita bahagia, melainkan kualitas batin yang kita rawat setiap hari. Disinilah arah mindset. Ingin menemani Anda, bukan untuk memberi janji manis, tapi untuk bersama-sama melatih pikiran agar lebih jernih, lebih kuat, dan lebih damai menghadapi kehidupan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung dengan cara sederhana. Ikuti channel ini. Bagikan pada orang terdekat yang mungkin sedang mencari ketenangan. Dan terus bersama-sama, kita belajar mengarahkan pikiran. Ingat, slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena pikiran yang terarah adalah kunci bagi jiwa yang damai.